Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tari bersama dengan teman-teman saya ada Frederika, Deborah, Madam Michela, Nadia, Sakira Salsabila, dan Yohanes Alexander. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Lestari, Magister Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi formulasi strategi pada PT Indofood Sukses Makmur. Next. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, perusahaan patungan dengan Netherlands. Ini variasi dari PepsiCo yang berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian melakukan IPK pada tahun 1990. Perusahaan memperluas integrasi bisnisnya ke perkebunan, agrobisnis, dan distribusi. Saat ini perusahaan bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain makanan olahan, minuman, pengemasan minyak goreng, penggilingan gandum, dan pembuatan tekstil karung tepung. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan, biskuit, bumbu penyedap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Next, selanjutnya akan oleh Sakira Salsabila. Pengamatan lingkungan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam hal ini dibatasi faktor-faktor yang akan diidentifikasi dan dianalisis, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang mencangkut masalah teknologi informasi yang mempengaruhi pengembangan strategi PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk menghadapi pesaingnya. Ada dua faktor yang perlu dianalisis dan diidentifikasi dalam penyusunan rencana strategi ini. Next. Kekuatan faktor internal: 1. Pengawasan distribusi dan persediaan di setiap outlet retail. 2. Jumlah SDM yang berbasis kompetensi teknologi informasi terlatih dengan baik. 3. Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terhubung dengan satelit. 4. Tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan perusahaan. Kelemahannya: 1. Kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan. 2. Integrasi unit kerja belum menyeluruh. 3. Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Next. Faktor eksternal. Peluang: 1. Perubahan minat masyarakat Indonesia terhadap makanan utama dan makanan ringan. 2. Situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. 3. Tuntunan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. 4. Ingin masyarakat untuk coba-coba produk yang baru diluncurkan. Ancaman: 1. Perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. 2. Perusahaan sejenis mulai banyak muncul. 3. Produk-produk baru dengan harga yang lebih murah. 4. Banyaknya produk-produk baru bermunculan. Selanjutnya dibacakan oleh Putri Nabila. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. 1. Yaitu diversifikasi produk. Indofood memasarkan berbagai jenis produk makanan seperti mie instan, biskuit, makanan kaleng, dan minuman. Diversifikasi produk ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Dan juga ada mie instan Indofood di Indonesia memiliki rasa pedas yang kuat. Sedangkan di negara lain seperti Jepang, mie instan Indofood memiliki rasa yang lebih ringan dan lembut. Selanjutnya, juga kemitraan strategis. Indofood melakukan kemitraan dengan perusahaan makanan lokal di Thailand untuk memasarkan produk mie instan di negara tersebut. 4. Pemasaran digital. Indofood menggunakan platform
vertikal seperti situs web, media sosial, dan aplikasi seluler untuk memasarkan produknya di pasar global. 5. Pengembangan merek global. Indofood terus mengembangkan mereknya secara global dengan melakukan promosi dan kampanye pemasaran yang kuat. Hal ini memungkinkan merek Indofood menjadi lebih dikenal di pasar global dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Strategi produksi. Berikut strategi produksi yang diterapkan Indofood untuk diterapkan Indofood untuk memasuki pasar internasional. 1. Membangun produk pabrik di luar negeri. 2. Melakukan inovasi yang berkelanjutan. 3. Standarisasi produk. Dan 4. Menjaga kualitas. Selanjutnya adalah strategi CSR, yaitu the Corporate Social Responsibility. Strategi ini dilaksanakan oleh Indofood bertujuan untuk mendekatkan industri kepada masyarakat. Adapun CSR yang dilakukan Indofood di tingkat lokal dan internasional sebagai berikut. 1. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu organisasi tersebut mendukung terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan, mendukung kegiatan penelitian ilmiah, dan membangun kapasitas guru. Selain itu, PT Indofood juga memberikan beasiswa untuk karyawannya yang berprestasi dalam bidang industri maupun pendidikan seperti mahasiswa yang menyelesaikan tesis dan proyek akhir kuliah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alex. 2. Berpartisipasi aktif dalam urusan publik. Contoh yang pertama, rehabilitasi penduduk PT Indofood, mendukung program perbaikan rumah dan membantu memperbaiki rumah yang kondisinya memprihatinkan pada daerah pedesaan di Jakarta Utara. Yang kedua, aktivitas sosial dan keyakinan PT Indofood melakukan kegiatan tersebut pada festival keyakinan seperti Hari Natal, membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, peningkatan nilai ekonomi. Contohnya yang pertama, kemitraan dengan petani. Ini melatih mitra untuk jagung, singkong, tebu, cabai, dan kelapa sawit. Dan budidaya tanaman, kecambah, panen biji, wijen, untuk mendapatkan hasil yang lebih untuk membantu operasi. Contoh yang kedua, penegapan perempuan dari acara Pojok Selera. Ditujukan untuk keluarga petani dan buruh perkebunan. Contoh yang ketiga, program untuk UMKM. Manfaatnya antara lain pelatihan, promosi, bantuan pinjaman bank, dan asuransi. Keempat, kesatuan manusia. Ini membantu korban dari musibah akibat bencana alam ataupun terjadinya peperangan. Mie instan Indofood akan menjadi makanan kesukaan dan praktis bagi masyarakat, terutama dalam keadaan darurat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Michelle. Oke. Penerapan strategi bisnis. Pengembangan program promosi promosional pada PT Indofood Sukses Makmur ini dilakukan dengan metode online dan offline. Pada program offline diberlakukan penyebaran dan pembuatan billboard sepanjang jalan untuk meningkatkan citra di mata masyarakat. Sedangkan pada metode online ini diberlakukan metode sosial media marketing yang memanfaatkan berbagai jenis platform dalam upaya promosionalnya seperti promosional Instagram dan pada acara TV. Yang kedua, menghasilkan produk. Dengan menghasilkan produk baru atau varian-varian baru dengan variasi harga yang berbeda guna meliputi konsumen kelas bawah, menengah, dan atas. Hal ini dilakukan agar semua lapisan kelas masyarakat mampu menikmati produk yang dibuat oleh PT Indofood Sukses Makmur. Yang ketiga, menciptakan produk. Menciptakan produk ini memiliki nilai tambah baru juga dan menjadi daya tarik kepada konsumen untuk membeli produk dari PT Indofood Sukses Makmur. Pada proses ini juga dilakukan peningkatan kualitas produk dengan harapan mempertahankan ketertarikan masyarakat dengan menciptakan produk yang berstandar. Yang keempat, membangun jaringan. Dengan memperluas jaringan perusahaan ke seluruh penjuru tanah air juga dapat memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Melalui penerapan strategi ini dapat meningkatkan kesadaran merek pada seluruh penjuru Indonesia. Penerapan strategi ini juga dapat menyebabkan kerjasama antar berbagai perusahaan di Indonesia yang dapat menghasilkan produk yang lebih bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Frederica. Kesimpulannya adalah berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dan
dengan diversifikasi pada portofolio produknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dengan unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Strategi menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, pre-impacting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, dan speed. Selain itu, menjalankan program dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price dan higher margins. Selain itu dilakukan diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya. Selain itu, Indofood juga menerapkan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi, Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Ketika industri terkonsolidasi dan beranjak dewasa, kebanyakan dari perusahaan yang masih bertahan telah mencapai batas pertumbuhan dengan menggunakan strategi integrasi vertikal dan diversifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.